nerusaken bab muamalah inggih punika tentang gadai. Gadai punika basaripun rohen. Rohen punika gadai. Wa huwa lughatan athubutu wa sar'an jalu ainin maliyatin wa thiqat bidainin yustawfa minha inda ta'adzuri wafai. Terus rohen utawi gadai ini secara istilahi yaitu menjadikan suatu harta, suatu benda yang berharga untuk jaminan atas sebuah hutang yang nantinya apabila orang itu tidak bisa untuk membayar hutangnya, ta'adzuru wafa, napa niku, dia tidak bisa untuk membayari, idza ta'adzuril wafa, maka benda itulah yang kemudian digunakan untuk membayar. Dalam artian ya jaminannya itu yang dipergunakan, dijual kemudian digunakan untuk membayar dan sisanya dikembalikan kepada yang menggadaikan. Jadi itu secara istilahi di dalam syariat agama kita. Wala yasu ar-rahnu ila bi ijabin wa qabulin. Rohen ini tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul, harus dengan ijab dan qabul yang jelas, enggak boleh abal-abal, enggak boleh angger digowo, tapi harus ada akadnya, ijab dan qabul. Wasar tukulil minar rohin wal murtahin. Jadi nanti kemudian setelah akad ini tersepakati, ya berarti di situ ada rohin, ada murtahin. Rohin ini orang yang menggadaikan, murtahin ini yang menerima gadai. Ayakuna mutlaqat tasarruf. Nah ini Pak. Syarat yang menggadaikan ataupun yang menerima gadai ini harus mutlak tasarrufnya. Dalam artian ini punya kewenangan penuh atas hartanya itu tadi. Tidak boleh dia ini statusnya sedang dimiskinkan atau dipailetkan, itu seperti itu. Dia memang hartanya sendiri dan dia boleh untuk mentasarufkan harta tersebut, tidak terikat dengan sesuatu yang lain. Saya punya mobil, ya, jenengan punya uang, saya butuh uang, ya, akhirnya ini saya gadaikan mobil saya kepada kamu. Nah, maka senilai berapa, misalnya begitu. Ini berarti uangnya saya pakai, nanti kalau saya tidak bisa melunasi hutang kamu sampai batas yang disepakati, maka mobil ini dijual sebagai ganti hutang kamu itu tadi. Mobil misalnya 30 juta, hutangnya 20 juta, ya berarti nanti disusui 10. Nanti ini Pak, orang kok dimek, ya wes so, iki biyen gadene mobil ya kowe ora kok nyaur ya tak mek mobile, padahal mobilnya luwih larang. Ya ndak boleh seperti itu. Mobilnya harganya 50 atau 40, utangnya 30, blabas saya ndak bisa, harus bagaimana caranya dijual. Kalau memang dia tidak bisa melunasi dijual, sisanya dikembalikan. Ini harus mutlak tasarruf. Dua orang ini harus punya sama-sama kekuatan untuk mentasarufkan hartanya sendiri. Kalau ini tidak mau mutlak tasarruf, misalnya orang bodoh, Pak, safih, dia itu tidak paham tentang tasarruf uang. Misalnya kan ada ya, wongi duwe mobil, duwe duit, tapi ki orientasi untuk pentasarufan harta ini tidak normal. Tidak boleh seperti itu, kan ngawur tadi ini. Tidak boleh malah dimanfaatkan. Wah ini mau rada stres ditampani ya, kok dimanfaatkan. Dia ya wis moro ya dijumuai mobilnya.
Tidak boleh kita memanfaatkan seperti itu. Tidak sah Pak, langsung tidak sah. Kan sering nggih enek wong nun sewu nggih mungkin agak stres atau gimana, menjual sesuatu atau menggadekan sesuatu. Nah, kita ini tahu kalau memang dia itu sedang seperti itu, ya tidak boleh Pak. Wah, kesempatan nih ngomong enek mangsa empuk, ya tidak boleh. Murah ini. Mumpung murah iki enek wong anu iki napa niku tahoyur pikirane, ndak boleh. Itu namanya bukan mutlaqit tasarruf. Kemudian nggih wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun ita istaqarra thubutuha fid dhimmah. Jadi kemudian kriteria barang apa saja yang boleh digadaikan Pak, yaitu setiap sesuatu yang bisa dijual maka sesuatu itu bisa digadaikan. Jadi kalau jenengan tanya apa saja yang saged digadekne, ya apa sing kena didol? Misalnya ini sandal baru bisa dijual, bisa. Kalau tak gadekne sandal, ya nek sing nampani gelem ya ndak masalah ngoten lho. Mungkin jenengan anu dulu sering nggih jarik ngoten nggih, lek wong biyen kan jarik itu kan benda yang berharga, apa meneh merek apa ngoten. Nah niku digadekne kan sering nggih mireng ya. Kalau yang itu dianggap berharga didol larang dan sing anu payu nggih monggo. Mungkin kalau sekarang terdengar aneh wong gade kok gade jarik. Kalau dulu ya bisa-bisa jadi karena memang harganya mahal. Kalau sekarang kan beda motor, mobil, tanah, ngoten niku. Ya pokoknya apapun lah yang bisa dijual, mungkin sama duwe krana iki usum sepeda ontel ya, sepedanya luarang rega 5 juta atau bahkan 50 juta, beda-beda yang bagus itu digadekne. Ya kalau yang menerima gade mau ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa ini ya. Ini bedamu 50 juta tak gade ini 40. Nah, saya gadekan 40 misalnya seperti itu. Ya kalau memang itu bisa dijual, nah, boleh. Berarti kalau barang itu asalnya tidak bisa dijual, ya tidak bisa digadekan. Gadekne koncone dhewe. Ya iki aku utang iki jaminan iki kancaku iki. Ya iki jaminan apa pokoke didol iki koncone iki. Jadi seperti itu. Kemudian wa taraza al-musannif biduyun anil a'yan fala yasir rahnu 'alaiha ka'ainin mahsubatin wa musta'aratin wa nawihima minal a'yan al-madmunah, okay. Mengecualikan barang-barang yang apa ya, bukan miliknya sendiri, okay. Sampean punya sepeda pinjaman kok gadekne, ya ndak sah. Ya, kalau itu panjenengan tahu itu bukan sepedanya sama tampan, ya dosa Pak. Saya pinjam sepeda motornya Pak Slamet ya. Kemudian saya gadekan ke Pak Imam. Pak Imam tahu kalau itu sepedanya Pak Slamet, ya wis ben tanggung jawab ya awakmu, sing gadekne awakmu, urusanmu karo Pak Slamet. Ya ndak boleh. Saya dosa, yang menerima juga salah kalau itu tahu itu bukan miliknya, bukan milik yang menggadekan, itu akannya batal secara hukum langsung. Nah ini karena sering terjadi, wes bapak urusannya sopo, yang penting petongnya karo awakmu lho ya, iki poin apa-apa nih karo awakmu kok, ya ndak boleh seperti itu, ya harus jelas. Barang pinjaman, ya, barang gosopan ya sama ada sepeda montore koncone sujuk digawa rataren, ya, terus digadekne ya. Itu namanya contoh gosopan. Tidak boleh seperti itu. Nah, kalau ini dipatuhi Pak ndak enek ceritane wong rental terus mobil rental hilang ngoten nggih. Kan sering nggih jenengan mireng ada rentalan mobil ya, mobilnya hilang. Ternyata karo sing nyewa digadekne neh utawa disewakne neh. Akhire wis tumpuk pira ngonten ya.
A nyewakne ning B, ya B niku ya nganyelne ya, ngerti ngono disewakne net, sewakne akhirnya ya yang punya pertama ini ya bingung nagih ning sapa ngoten. Ditagih iki yang bertanggung jawab siapa? Ya yang ini tadi, yang menggadaikan pertama ini tadi ini salah. Dan seterusnya yang mau menampar ini juga menjadi i'anah ala maksiat, ya. Tolong menolong dalam kemaksiatan, ya salah semuanya. Makanya kalau tidak jelas jangan diterima, Pak. Termasuk kejelasan sebuah benda ini urf. Kalau tanah berarti BPK sertifikat. Ojo gampang-gampang terima, orang ada sertifikatnya kok terima. Nah, kalau mobil motor berarti BPKB itu urufnya berbeda-beda. Lah kalau HP ya biasanya nek dashbook-e. Lah ora ya mencurigakan. Iki kok gadek-gadekne HP iki HP mutenan apa ora? Nanti buktine kepemilikan mungkin ya perlu nota, kwitansi atau wadahnya. Jadi beda-beda, setiap benda itu beda-beda. Nggak bisa digebiah-uyah. Nah, wong gadekne wedhus ning gone sampean misale ngoten ya. Ya sampean delok iki wong iki duwe wedhus tenan apa ora teng omah ngoten. Wong prejengane kaya wong ora tau nging wedhus kok rene gadekne wedhus. Ternyata wedhuse kancane ya. Jadi berbeda-beda Pak, tiap benda ini dalil kepemilikannya berbeda-beda. Jangan nampani aja jenengan. Nah penada itu nanti namanya. Lek dodol mas-masan berarti ada suratnya, seperti itu. Nah kadang orang ini sementing murah Pak, murah, wah gasak ae bathi wis. Tak ngurus salah paling gade yo blabas iki modele ngono ki yo. Bahasanya gade tapi ya blabas ya. Ya sudah kalau seperti itu. Ini tidak boleh ya. Jadi sebelum menerima barang yang digadekan, lihat-lihat dulu dalil qarinah kepemilikan benda tersebut. Misalnya kula jelas orang duwe sapi ning omah lha kok jujuk nuntun sapi. Nah iki Pak ya jelas bohong itu nanti. Kecuali wah kayak memang ya duwe sapi, wah kayak tak delok enek kandange, berarti memang ini ada mempernya kalau dia memiliki barang tersebut. Misalnya itu seperti itu. Kemudian bentar. Walir rohin ar-ruju'u fihi ma lam yakbitu al-murtahin fa in qabadul ain al-marhuna mimma yasihu ikbaduhu lazimar rohin. Wasifatul ala amanah. Jadi akad ini akad amanah. Maknanya bagaimana? Akad amanah ini yang menggadaikan ini memberikan misalnya sesuatu kepada yang menerima gadai, maka yang menerima gadai ini tidak wajib mengganti kalau terjadi kerusakan-kerusakan selama tidak ada unsur ta'adi. Misalnya saya menggadaikan sepeda hontel, enggak Pak niki sepeda hontele sampean bawa. Ya, sepeda itu ya kalau diparkir ya diparkir di tempat yang sewajarnya, kalau memang dipakai ya dipakai yang wajar misalnya seperti itu. Lah ini rusak, maka yang menerima gadai tidak berhak untuk, tidak wajib untuk mengganti kerusakan tersebut selama ini dipakainya tidak ada unsur ta'adi utawa pepeko Pak, wajar pemakaiannya. Baru kalau kemudian ada unsur taati popeko nyatu ya sepeda sakmono dimamoti gabah rong kebo ya peyok, nah, itu baru ada unsur taati, maka dia wajib
mengganti kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan kalau seperti itu. Ini yang namanya alal amanah ya seperti itu. Ya mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ijab dan kabul. Bentuk penggantian itu kan barang dan diganti dengan uang biasanya. Seandainya pada hari ini dan sampai jatuh tempo, pada hari ini saya menggantikan berupa emas. Pada hari ini juga harga emas sangat rendah. Itu jatuh tempo pada hari ini harga emas tinggi sekali. Pada jatuh tempo harganya emas sangat turun. Maka jatuh tempo saya ambil karena saya merasa diuntungkan dengan harga yang pada saat saya menggantikan. Itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada orang menggadaikan emas, ya, misalnya pada waktu itu hutangnya 10 juta dan emasnya ini kalau ditaksir kira-kira harganya 12 juta. Kesepakatan misalnya 1 bulan, ya, ternyata setelah 1 bulan harga emas ini turun menjadi 9 juta. Dan jenengan merasa, wah ini kalau saya sahur, nah, berarti kan aku hanya jumuk emas yang sekarang nilainya turun menjadi 9 juta, padahal utangku 10 juta. Nah, kan rugi. Nah, bagaimana seperti itu? Ya, seperti itu tidak diperbolehkan, Pak. Jenengan mengambil keuntungan dengan cara tidak mengambil jaminan itu tadi. Ya. Kalaupun toh kemudian saman membiarkan karena saman tidak bisa nyaur, tidak bisa nyaur, maka saman harus tetap membayar kekurangannya. Misalnya emasnya ternyata dijual menjadi 9 juta, padahal utangnya saman 10 juta, maka sampean sebagai orang yang menggadaikan harus tombok 1 juta. Jadi ini bukan jual beli, Pak. Ini bukan jual beli. Ini adalah gadai yang maknanya barang yang digadaikan marhun ini hanya sebagai wasiqah, pikuat jaminan atas hutang yang terjadi itu tadi. Bukan berarti ini menjadi langsung hak milik murtahin atau penerima gadai loh, nggih. Ini masih milik jenengan sebetulnya. Cuman memang ditaruh di saya agar bagaimana? Agar kalau nanti sewaktu-waktu sama tidak bisa nyaur, maka ada jaminan yang bisa saya cairkan untuk menutupi hutang itu tadi. Kalau sisanya dikembalikan. Kalau kurang berarti ya kudu nambahi. Sama apa mau kalau ada lebih tidak dikembalikan. Nah, bang ini tadi kan jelas ya, kalau utangnya 10 juta, barangnya 20 juta, maka kalau dijual sisanya dikembalikan. Lah kalau dibalik bagaimana? Utangnya 10 juta, barangnya 5 juta, berarti kalau dijual ya kudu nambahi. Karena di dalam hukum kita, Pak, tidak ada istilah hartanya harus lebih besar. Ya. Bisa jadi ya krono saking percayane ya alah jane ya sepeda elek didol ya 1 juta ra payu. Utang 2 juta lah ya ora apa-apa lah ngene. Karena ya ada unsur ingin nulung, akhirnya sepeda elek didol 1 juta ngel, kemudian digadaikan 2 juta. Ini Pak, saya utang 2 juta, iki sebagai jaminan seperti ini, saya gadaikan ini, saya taruh di panjenengan. Jadi tidak langsung otomatis barangnya menjadi milik orang yang menerima gadai, tidak Pak, harus ya jelas juga. Nanti ini ya saman tidak kuat nyaur ya, berarti barang ini harus dijual. Nanti kalau sisa dikembalikan ke panjenengan, kalau kurang berarti jenengan tambah. Itu seperti itu akadnya. Dan kalaupun ini sering terjadi ya harus diluruskan. Monggo.
itu masalah gade itu yang seakan-akan hanya pinjam dengan jaminan. Nggih. Secara hukum badan hukumnya itu yang saya kenal sekarang itu biasanya kan di Pegadaian itu kan memang badan hukum resmi. Nggih. Yang secara perorangan itu sifatnya bagaimana dan keuntungannya mengambilnya yang penerima gade itu di mana letaknya keuntungannya? Nggih. Jadi gadai ini boleh dilakukan perorangan atau badan. Secara hukum Islam, ya, antara saya dengan panjenengan, rohin dan murtahin ini ndak harus ndak harus badan resmi mboten. Saya menggadaikan berarti saya rohin, jenengan menerima gadai, jenengan murtahin. Terus letak keuntungannya di mana, Pak? Ya ndak ada letak keuntungannya. Wong ini akad namanya ini akad muamalah ini kan ta'awun, saling membantu kan sebetulnya. Makanya ini tercipta atas dasar amanah, saling kepercayaan. Padha karo jenengan ngutangi uang ya, keuntungannya apa? Ya ndak ada. Bahkan rugi. Wong duit kudune nuwun sewu nggih, arep dihubungne terus diutang sampean. Kudune aku bathi tapi karena diutang ya wis lah bolo. Lah kemudian kalau dia mengambil bunga ya itu beda lagi urusannya. Itu nanti dosanya ketika dia membungakan itu tadi. Jadi tidak boleh, wah ini berarti saya harus mengambil keuntungan, berarti saya bungakan, ya tidak boleh. Jadi akad gadai, akad utang piutang ini kalau ditanya keuntungannya mana, tidak ada, Pak. Keuntungannya tidak ada. Tapi ini secara finansial loh, nggih. Tapi ini ta'awun itu tadi, keuntungannya membantu. Jadi kalau mengambil keuntungan ya malah tidak boleh. Sembian pinjamu 1 juta ya balik ya kudune 1,1 juta lah. Misalnya seperti itu, ben apa jenenge ben aku ya oleh balen, tidak boleh. Keuntungannya kalau gade ini, Pak, ya ini yang menghutangi lebih tenang karena ada barangnya. Oh, engko lek mbles atau dhek sik ninggal barang bisa saya jual seperti itu. Jadi seperti itu, Pak, insya Allah. Jadi kalau ditanya keuntungan tidak ada, ya. Karena ya ini sifatnya tolong menolong ya, kecuali non sewu mungkin pegadaian yang ada seperti sekarang ini kan dia keuntungannya apa? Keuntungannya kan cicil per bulan plus jasa 1% plus jasa 0,5%. Itu kan ya beda lagi urusannya kalau seperti itu. Kalau yang bank itu sudah ada bank syariah, pegadaian mungkin juga nanti ada pegadaian syariah. Nggih, bisa jadi. Sekarang ada bank syariah tidak bunga, tapi bahas atau bagi hasil. Maka uang yang dipinjamkan itu dikira-kirakan ini usaha, ini kemudian keuntungannya berapa persen, maka itu yang dibayarkan sebagai bagi hasilnya. Ya, pegadaian mungkin saja nanti ada pegadaian syariah. Ini kalau dulu pegadaian konvensional ya pinjamnya 1 juta kudu nyicil per bulan plus bunga. Nah, mungkin kalau syariah tidak bunga, ya, bisa jadi. Ya. Nggih, monggo yang lain. Nggih, monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi barang apa tadi? Ya. Jadi barang gadai, ini tadi di sini ada dikatakan, ya, jadi gadai ini bersifat amanah. Ya. Di situ dikatakan kalau ada kerusakan, ya, ketika itu memang tidak ada taati, maka tidak wajib untuk mengganti, ya, kerusakan yang ditimbulkan. Akan tetapi kalau ada taati, maka misal taati itu berarti ada keteledoran dalam penyimpanan misalnya atau yang lain, ya, maka itu harus ada pengganti kerusakan yang dilakukan tersebut. Nah, kemudian bagaimana hukumnya memakai gadai tersebut? Ya. Ini memang ada mukhtalaf, perbedaan pendapat. Yang pertama, diizinkan pemakaian barang gadaian itu selama itu tidak menjadi syarat mutlak. Jadi masuk dalam akad. Iki tak gadai ning awakmu, ngoten nggih. Dengan syarat ya kudu tak manfaatne barang ini. Misalnya seperti itu. Ini tidak boleh kalau sampai dikatakan seperti itu, tidak boleh. Tapi kalau ada unsur kerelaan, alah ya wis nyatu jenenge digadek ini dipakai ya monggo, maka boleh. Ya, tapi kalau malah disyaratkan di dalam akad, itu tidak diperbolehkan, Pak. Berarti ada jaronaf'an, ada unsur mengambil kemanfaatan, kan tidak boleh. Jaronaf'an terhadap hutang itu kan tidak boleh. Jadi seperti itu. Makanya kalau sepeda motor dibuat ngojek dan sebagainya, nah itu kalau memang menjadi jaronaf'an, akhirnya disyaratkan di awal, ini pokoknya anu loh, ya selama kowe rong anu ngelunasi berarti ya tak gawe, ya tak golek duit, ya ndak boleh seperti ini. Ngoten nggih. Ya remuk, Pak, ngoten nggih. Itu namanya pemerasan kalau seperti itu. Ya ini terjadi, Pak, ngoten niku terjadi di sini. Bolehnya ini kalau ya apa ya, tidak disyaratkan dalam akad terus kemudian adalah ya mendene oleh lah dipakai dari keridhaan, ya. Soalnya kalau yang ojo digawe, Pak, iki ben kono ya harus ikut, Pak, ndak boleh. Misalnya saya ngadakan sepeda motor ke jenengan, Pak, jangan dipakai sepeda motornya, maka saya memakai ndak boleh. Tapi kalau saya pun, Pak, monggo lek didamel-damel monggo, nah, kalau dibutuhkan seperti itu maka boleh. Tapi ini tidak boleh klausul ini terucap di dalam akad. Ngoten niku. Karena apabila disyaratkan, ini termasuk jaronaf'an, ada unsur pemanfaatkan barang hutangan. Itu padha karo riba, Pak, kalau sudah seperti itu. Seperti riba kalau itu menjadi syarat. Nah, sama nerima gadai elep. Elep saman gawe nyarter ning munjungan ning padahal kudune kowe cara hasil kan ya berapa itu sudah saman wis engko duwite balik. Oleh penghasilan kok barang yang digadaikan itu tadi, ini pemerasan ini namanya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Makanya kalau memang itu mau memanfaatkan, ya jadi harus ada izin, ya, harus ada izin dan tidak boleh disyaratkan di dalam akad. Maknanya ini boleh saja, pokoknya mobilnya beneng kono ojo digawe. Saman gawe haram, ya haram jenengan gawe, karena itu bukan milik panjenengan.
Nggih Pak, insya Allah seperti itu Pak. Nggih. Kalaupun angkotnya seandainya ini saya punya truk, lalu sudah saya gadaikan pada orang yang jelas tidak punya dan tahu kalau saya gadaikan kepada si orang pengganti nanti akan dipakai dan saya memang ya sudah tahu bahwa setelah digadaikan nanti akan dipakai, apa tidak boleh juga. Oke. Jadi saya katakan tadi pemakaian barang gadaian ini tidak serta-merta langsung haram, tidak. Juga tidak serta-merta langsung boleh. Tetapi pemakaian barang gadaian ini tidak boleh disyaratkan di dalam akad, dan klausulnya jenengan yang menggadaikan ini atau saya menggadaikan jenengan ini itu punya hak untuk melarang barang itu dipakai. Kalau itu terjadi, ya berarti kita kan masih dalam koridor hukumnya. Tapi kalau jenengan melarang tidak bisa, raiso, iki wis kok gadane sak ser kula enggak ya. Ini ada cacat di dalam hal tersebut, Pak. Kalau seperti itu ya apa ya, itu namanya nanti bukan gade lagi, bahaya kalau seperti itu. Jadi salah yang menerima gade, salah, dosa itu. Yang menerima gade dosa kalau dia tetap melakukan seperti itu. Yang membedakan bagaimana? Kalau memang hal itu tidak disyaratkan dalam akad ya tidak apa-apa memang kalau secara hukum. Tapi ya aku ya omong seperti itu, tapi ternyata setelah digadekan tiga nyambut gawe, tak omongi ya ora kenek. Tak omongi malah utangnya kon balekne. Nah, jadi ya saman menggadekan ke orang yang salah, ya orang yang tidak mengerti hukum. Kalau samar terkulak mau piye ya sing salah sampean wong ora ngerti hukum ade kok gade. Harusnya kalau dia ngerti hukum dia tahu bahwa itu salah, Pak. Jenenge motor gaden kok digawe kirim bendino, tekan doto balene ajur. Seperti itu. Ini mungkin ada lagi yang makanya para ulama itu ada yang mengharamkan, Pak. Jadi bagian ulama ini ada yang jelas mengharamkan, karena dia langsung berpegang seperti itu adalah jarron naf'an, tidak boleh. Jadi ada dua pertentangan pendapat. Sampun, Pak sampun nggih. Alhamdulillah wa syukurillah mekaten ingkang saged kawula aturaken para rawuh ingkang kula hormati, wonten kurang langkung nyuwun pangapunten nggih menawi kula sering niki cara cah sekolah bolos. Nggih keranten nggih arti pas-pas nindakane ajaran kadang ya panggah pas mawon nggih. Semoga ke depan kita lebih saged istiqomah, saged angsal kemanfaatan saking majelis punika. Hadanallahu ayyakum ila suratul mustaqim. Allahumma fiqal aqmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.